Masih semangat ya? Masih. Oke, baik. Kalau masih semangat, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita, saya minta satu orang untuk kita ada ya? Bapa yang berada di surga, amin. Amin. Bapa yang berada di surga, amin. Saya cek kehadiran dulu ya. Ya Pak. 10C Berapa? ya. Yang minggu lalu Ya Pak. itu sistem anatomi fisiologi sistem ya Vaskuler. kardiovaskuler ya. Kalau kali ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi sistem. Ya. Baik, supaya kita lebih konsentrasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini, saya minta atau kita mulai dengan teknik stop ya atau mindfulness ya, supaya kegiatan kita lebih terkonsentrasi pada siang hari ini. Kita ikuti arahan yang ada dari suara atau audio ya yang disiapkan ya. Kita sama-sama. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Dan tubuh yang lebih rileks. Oke, ya sudah lebih rileks ya. Ya Pak. Lebih rileks. Baik, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Ya. Hari ini kita akan siang hari ini kita akan mempelajari anatomi fisiologi sistem pencernaan. Nanti ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar teman-teman mengetahui atau dapat menyebutkan bagian-bagian dari saluran pencernaan makanan. Ya, teman-teman mengetahui bagian-bagian dari saluran pencernaan makanan. Yang kedua, teman-teman juga dapat menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Terus yang ketiga, teman-teman juga dapat mengidentifikasi lokasi pemeriksaan fisik pada perut yang di sini ya, atau abdomen ya pada pasien. Jadi ada 3 ini yang nanti akan kita pelajari. Saya mau tanya dulu ya. Apa yang kalian ketahui tentang sistem pencernaan? Sabar dulu sebelum kalian menjawab itu. Pernahkah kalian mendengar sistem pencernaan makanan itu? Pernah? Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya, apa yang kalian ketahui tentang sistem pencernaan makanan? Ya, silakan. Sistem pencernaan makanan adalah proses pencernaan makanan yang mengolah makanan dalam bentuk kasar atau dalam bentuk halus untuk dicerna dalam tubuh.
sekalian, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Lalu yang kedua, menurut pendapat kalian, proses pencernaan makanan itu dibagi atas berapa? Saya, Ya, silakan Panda. proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara mekanik, yang kedua secara kimiawi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Panda. Saya ada video sebelum kita bentuk kelompok. Kita lihat sama-sama videonya. Ya. Nasi goreng, es krim, mie, atau sebelah. Itu bayangin, pasti mereka semua reunian. Reunian itu bertanda bahwa sistem pencernaan kamu bekerja, bahkan sebelum kamu masuk makanan lagi. Tapi sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok dulu. Ya. Kelompok 3, kelompok 4. Ya. Silakan kalian mengerjakan ya, mengerjakan soal yang telah disiapkan ya. Silakan. Kalau ada kendala yang belum paham, silakan. Ya, langsung mengerjakan di nomor kerja. Ya. Sudah, kelompok dua? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah semua ya? Sudah dikerjakan semua. Kelompok 1, ada yang lagi? Kelompok 1 sudah? Sudah, Kak. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan presentasi, tetapi sebelum presentasi saya minta ini satu orang untuk kita melakukan stretching dulu ya. Stretching dulu. Supaya di siang hari ini kita masih semangat ya, masih semangat, masih fresh. Silakan, Mama. Duduk di sini. Ya. Tepuk paus. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow! Sekali lagi. Ya. Tepuk paus. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow! Oke, terima kasih. Oke, baik. Ya. Masih semangat ya? Walaupun kita diskusinya cukup lama tadi ya. Baik, sekarang kita presentasi ya, presentasi dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami berdua. Kami berdua mewakili teman kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman Agnes, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan atau esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus, yang ketujuh hati, yang kedelapan kantong empedu, yang ke-9 pankreas, yang ke-10 appendix atau usus bundur.
silakan ada yang ingin bertanya. Jelaskan apa fungsi dari esofagus. Ya, silakan. Fungsi esofagus atau kerongkongan adalah untuk menerima makanan dari mulut dan mendorong masuk ke lambung. Ya. Fungsi dari esofagus itu adalah untuk menerima makanan dari mulut dan mendorong makanan masuk ke lambung. Bagaimana? Ya, pas. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Ya, dan sudah mempresentasikan tentang gambar anatomi sistem pencernaan secara umum. Berikut selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil kerja kalian dengan soal yang nomor 2 tadi. Silakan. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami berdua mewakili teman kelompok akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami kepada teman-teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan gambar dari bagian-bagian lidah serta fungsinya. Yang pertama, pangkal berfungsi untuk membantu menelan makanan dan mengarahkannya ke kerongkongan. Yang kedua, tepi bagian belakang berfungsi untuk mengecap rasa asin. Yang ketiga, tepi bagian depan berfungsi untuk mengecapkan rasa asam. Yang keempat, ujung fungsinya menyentuh dan merasakan makanan. Ujung lidah ini juga membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sekitar mulut dan lidah. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman kelompok. Ya, silakan dari kelompok berapa? Sebentar. Kelompok yang ingin bertanya, silakan. Jelaskan fungsi dari lidah selain sebagai ikan. Lidah sebagai indera pengucap. Lidah juga berfungsi untuk mengatur bolak-balik makanan dan mendorong makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Ya, jadi lidah itu selain fungsinya sebagai pengecap, dia juga berfungsi untuk mengatur letak makanan, ya, membolak-balikan makanan dan bantu mendorong makanan masuk ke esofagus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dua, ya, jadi kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan soal nomor 2, yaitu lidah serta bagian-bagian dari lidah serta fungsinya. Ya, jadi lidah itu tadi fungsinya ada 2 tadi. Ya, selain sebagai indera pengecap, dia juga mengatur makanan, dasar makanan, ya, untuk balik makanan dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Lanjut, yang berikut kelompok 3. Kelompok 3 ini nanti presentasikan ada 2 soal, ya. Yang pertama tentang gigi, tentang fungsinya dan lambung. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kelompok kami. Saya bersama teman saya mewakili kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada teman saya saya persilakan. Bagian-bagian gigi serta fungsinya. Yang pertama, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Yang ketiga, geraham depan berfungsi untuk mengunyah makanan.
Yang keempat, geraham belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lampu. Yang pertama, esofagus. Yang kedua, kardia. Yang ketiga, fundus. Yang keempat, selaput lendir. Yang kelima, otot lapisan. Yang keenam, lambung mukosa. Yang ketujuh, tubuh perut. Yang kedelapan, pilori antrum. Yang kesembilan, pilorus. Yang kesepuluh, usus 12 jari atau denum. Sekian dari kami, mungkin ada pertanyaan dari teman kelompok lain, kami persilakan. Ya, silakan. Apa fungsi dari lambung? Fungsi dari lambung sebagai tempat di mana makanan dicerna dan sari-sari makanan berada dalam tubuh. Itu saja jawaban dari kami. Apakah sudah mengetahui? Oke. Ya, dan terima kasih. Nah, Bapak-bapak tadi sudah mempresentasikan kelompok 3 sudah mempresentasikan bagian-bagian serta bagian-bagian ini serta fungsinya. Dilanjutkan dengan yang lalu. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kalian tentang titik pemeriksaan absolven atau gabung. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Ya. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami berdua. Kami berdua waktunya kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Bagaimana Nomor 4, pemeriksaan abdomen atau laboratorium. 1. Kuadran kanan atas. Bagian-bagiannya hati, kandung berpedu, paru-paru, esofagus. Yang kedua, kuadran kiri atas. Bagian-bagiannya hati, jantung, esofagus, paru-paru, pankreas, liver, lambung. Yang ketiga, kuadran kanan bawah. Bagian-bagiannya usus 12 jari atau 2 denum, usus besar, usus kecil, kandung kering. Yang keempat, kuadran di bawah. Bagian-bagiannya anus, epifisis, ginjal, usus kecil, usus besar. sekian jawaban dari kami. Apakah ada tanggapan dan pertanyaan kami bersama? Jelaskan bagian dari nomor 1, kuadran kanan atas. Bagian kanan atas, hati, kandung berpedu, paru-paru, dan esofagus. Anatomi fisiologi sistem pencernaan makanan itu ya, mulai dari mulut, ya, kemudian esofagus, lambung, ya, terus usus halus. Nah, usus halus nanti ada 3 bagian, ya, ada duodenum, jejunum, dan ileum, ya. Terus usus besar, anus, ya, ditambah hati dan pankreas. Materi kita hari ini telah selesai, ya. Tetapi sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta kita kembali ke posisi duduk semula dulu. Ya. Posisi refleksi pelaksanaan pembelajaran hari ini, ya. Nanti emotikon yang di atas itu disilang saja, di checklist. Ya.
Sudah semua? Oke, silakan diisi ya. Sudahkah? Ya, yang sudah satu orang kumpul. Satu orang yang kumpul. Sudah kumpul semua? Sudah. Kita duduk kembali. Silakan baca ini dan catat untuk tugas. Ya, tugas buat paper ya. Ya, maksimal ya ini, maksimal 3 halaman. Pakai kertas A4, tugasnya itu menjelaskan fisiologis proses pencernaan. Ya. Kegiatan belajar mengajar kita di pertemuan ketiga ini sampai di sini, ya. Minggu depan kita akan melanjutkan kembali, ya, dengan pertemuan materi tentang anatomi fisiologi sistem perkawinan. Mari kita akhiri seluruh pertemuan kita di siang hari ini. Kita akhiri, kita tutup dengan doa. Satu orang satu orang memimpin kita dalam doa. Dalam Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, pujian syukur dan melakukan kehadiran-Mu atas penyertaan-Mu selama pembelajaran ini. Sekarang kami mau pulang, kami mohon bimbinglah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat.
Nama terpuji, tidak senantiasa. Amin. Dalam Bapa, Dalam Bapa,